Kita tentu mengenal segitiga Bermuda, suatu kawasan misterius di Lautan Atlantik, yang dipercaya telah menghilangkan banyak kapal dan pesawat. Di daratan, ternyata ada segitiga serupa yang sama misterius, bernama segitiga Bennington. Istilah segitiga Bennington dipopulerkan oleh Joseph A. Chitro pada 1992, untuk menggambarkan suatu wilayah di barat laut Vermont, New England, Amerika Serikat, sebagai tempat hilangnya orang-orang secara misterius, pada tahun 1950-an. Sebegitu misterius tempat itu, sampai penduduk asli Amerika menganggap wilayah itu sebagai tempat terkutuk yang ditinggali sekumpulan iblis. Tempat itu diakini akan menyeret manusia yang memasukinya, dan ia tidak akan pernah ditemukan lagi. Entah keyakinan itu benar atau tidak, yang jelas telah ada orang-orang yang lewat daerah segitiga Bennington, dan tiba-tiba lenyap tanpa bekas. Setidaknya, ada 5 kasus orang hilang terkait segitiga Bennington yang sangat terkenal, dan tetap dikenang hingga saat ini. Berikut ini reportasenya, dan selamat menyelami dunia misteri. Peristiwa pertama terjadi pada 12 November 1945. Waktu itu, Midday Rivers, seorang pemburu, memimpin sekelompok pemburu lain di lereng Gunung Glastonbury. Dalam perjalanan pulang, mereka melewati segitiga Bennington. Rivers waktu itu mendahului rekan-rekannya, dan sejak saat itu dia tidak pernah terlihat lagi. Pencarian intensif pun dilakukan, namun tidak berhasil menemukan apapun. Satu-satunya yang tersisa dari Midday Rivers hanyalah peluru senapan tunggal shell miliknya, yang ditemukan di dekat aliran sungai. Peristiwa ini terjadi di sekitar area Long Trail Road dan Route 9. Sebagai catatan, Rivers adalah pemburu yang sangat berpengalaman, dan sangat mengenal daerah itu. Karenanya, kemungkinan tersesat bisa dikesampingkan dari kasus ini. Peristiwa kedua terjadi pada 1 Desember 1946, atau sekitar setahun setelah menghilangnya Midday Rivers. Kali ini, orang yang hilang adalah seorang wanita berusia 18 tahun, bernama Paula Weldon. Paula Weldon adalah mahasiswa di Bennington College. Waktu itu dia sedang melakukan perjalanan pendakian di Long Trail. Pada saat itu, banyak yang melihatnya pergi, salah satunya Ernest Whitman, pekerja harian lokal Bennington Banner, yang memberitahu arah jalan kepada Weldon. Menurut beberapa saksi yang melihatnya, Weldon melakukan perjalanan seorang diri, dan beberapa orang yang juga akan melakukan pendakian mengikutinya berjalan di belakangnya. Ketika mereka sampai di tikungan yang telah dilewati Weldon, mereka sama sekali tidak melihat perempuan itu lagi. Weldon lenyap di kawasan yang sama, tempat Midday Rivers lenyap setahun sebelumnya. Pencarian pun dilakukan dengan melibatkan penyelidik FBI, tapi tidak menghasilkan apapun. 3 tahun setelah menghilangnya Paula Weldon, kasus serupa kembali terjadi di tempat sama, kali ini menimpa seorang veteran bernama James E. Tedford. Dia menghilang pada 1 Desember 1949. Tedford adalah penduduk lokal Bennington, dan dia dalam perjalanan pulang dari Alabama, setelah mengunjungi rekannya. Menurut para saksi, Tedford menumpang bus, dan masih ada di dalam bus pada pemberhentian terakhir, sebelum tiba di Bennington. Ketika bus itu sampai di suatu tempat antara pemberhentian terakhir dan Bennington, Tedford tiba-tiba hilang. Barang bawaannya masih tersimpan rapi di bagasi bus, dan sobekan jadwal bus juga ada di kursi yang ditempatinya. Tapi pria itu lenyap entah kemana. Kejadian selanjutnya dialami seorang anak bernama Paul Jepson, pada 12 Oktober 1950. Waktu itu, Jepson menemani ibunya di sebuah truk. Di kawasan segitiga Bennington, sang ibu meninggalkan Jepson sekitar 1 jam. Ketika ia kembali, Jepson sama sekali tak terlihat dimanapun. Pencarian besar-besaran pun dilakukan, tapi dia tetap tidak ditemukan. Padahal, waktu itu Jepson mengenakan jaket berwarna terang, yang seharusnya mempermudah pencarian. Menurut salah satu sumber, anjing pelacak yang diterjunkan dalam pencarian itu mengikuti jejak Paul Jepson hingga ke jalan raya,
yang dipercaya penduduk setempat sebagai tempat menghilangnya Paula Welden 4 tahun sebelumnya. Tapi anjing itu pun tak bisa menemukan apa-apa di sana, selain hanya mendengus jalanan yang lengang. 16 hari setelah lenyapnya Paul Jepson, kasus kelima terjadi, tepatnya pada 28 Oktober 1950. Waktu itu, Freda Langer bersama sepupunya, Herbert Elsner, meninggalkan kemah keluarganya di dekat Somerset Reservoir untuk menjelajah hutan. Dalam perjalanan, Langer terpeleset dan jatuh ke sungai. Gara-gara jatuh ke sungai, baju Langer pun basah kuyup. Ia keluar dari sungai dan mengatakan pada Elsner agar menunggunya di sana. Rencananya, Langer akan kembali dulu ke kemah untuk mengganti baju yang kering, lalu akan segera menyusul Elsner ke tempat itu. Elsner pun setuju, dan dia duduk di pinggir sungai tersebut, menunggu sepupunya berganti baju. Namun waktu berlalu, dan Langer tidak juga kembali ke sana. Setelah bosan menunggu, Elsner akhirnya memutuskan kembali ke kemah. Betapa terkejutnya ia ketika mengetahui bahwa Langer tidak pernah kembali ke kemah, dan tidak seorang pun melihatnya lagi. Sampai 2 minggu kemudian, pencarian besar-besaran dilakukan 5 kali, melibatkan 300 orang hingga menggunakan helikopter untuk melakukan pencarian lewat udara. Tapi tak ada jejak apapun yang ditemukan. Langer seperti lenyap di telan bumi. Akhirnya, 7 bulan kemudian, pada 12 Mei 1951, mayat Langer ditemukan di dekat Somerset Reservoir. Jasadnya tergeletak di tempat yang terbuka. Padahal, tempat itu sudah diperiksa pada pencarian yang sebelumnya dilakukan. Karena lamanya waktu kematian, mayat yang ditemukan itu tidak memberikan petunjuk penyebab kematian Freda Langer, dan ia menjadi satu-satunya korban yang mayatnya ditemukan. Di luar Freda Langer yang mayatnya ditemukan, kemana orang-orang yang hilang di sana? Mereka benar-benar hilang, lenyap tanpa bekas, dan kalaupun mati, mayatnya tak pernah ditemukan. Karena misteriusnya kasus itu, berbagai teori pun bermunculan. Salah satu teori mengatakan bahwa orang-orang yang lenyap tanpa bekas itu mungkin masuk ke portal dimensi paralel. Kita mungkin menganggap dunia paralel hanya ada dalam kisah fiksi. Tetapi, belakangan banyak teori yang bisa dijadikan jembatan untuk menjelaskan keberadaan dunia paralel. Dr. Michio Kaku, seorang ahli fisika, menyatakan bahwa keberadaan dunia paralel bagi kita mirip daerah luar kolam bagi seekor ikan mas yang tinggal di dalam kolam. Ikan mas tersebut tidak bisa melihat daerah luar kolam karena keterbatasan kemampuan yang ia miliki. Begitu pula dengan manusia yang hingga saat ini belum bisa melihat alam semesta lainnya, juga karena keterbatasan teknologi yang saat ini kita miliki. Meski ikan mas tidak bisa melihat kehidupan lain di luar kolam, tapi dia bisa tahu ada kehidupan lain dari getaran yang ia rasakan melalui gelombang di permukaan air kolam, akibat tetesan air hujan. Getaran yang dirasakan ikan mas itu adalah gravitasi dan cahaya dari alam semesta lain. Jadi, apakah orang-orang yang lenyap di segitiga Bennington memang masuk ke dunia paralel yang mungkin memiliki portal di kawasan tersebut? Kemungkinan itu tentu saja sulit dibuktikan. Selain teori mengenai kemungkinan adanya dunia paralel, ada pula teori mengenai penculikan alien, bahwa orang-orang yang lenyap itu sebenarnya diculik alien. Tetapi lagi-lagi teori ini juga sulit dibuktikan. Teori lain menyebut kemungkinan adanya pembunuh berantai. Orang-orang yang hilang di segitiga Bennington, menurut teori ini, mungkin diculik dan dibunuh seseorang, yang lalu melenyapkannya hingga tak bisa ditemukan. Jika menggunakan teori ini, tampaknya si pembunuh melakukan pembunuhan secara acak, mengingat kelima orang yang lenyap di sana tidak memiliki pola dan hubungan antara satu dengan yang lain. Penemuan mayat korban terakhir, Freda Langer, menguatkan teori ini, bahwa bisa jadi dia memang menjadi korban pembunuhan. Namun siapa tersangka pembunuhan berantai di segitiga Bennington sampai sekarang tak pernah terungkap. Teori lainnya lagi menyebut bahwa orang-orang yang hilang itu sebenarnya sengaja menghilang. Peristiwa menghilangnya Media Rivers, Paula Welden,
dan James E. Tedford, sangat mungkin dilatar belakangi masalah sosial yang waktu itu terjadi di Somerset dan Glastonbury. Kedua kota itu tumbuh dari industri dan pengolahan kayu, tapi mengalami kemunduran di akhir abad ke-19, dan menjadi kota yang muram tanpa masa depan. Bisa jadi, karena kondisi tersebut, orang-orang itu lalu memutuskan untuk menghilang dengan alasan tertentu, meninggalkan identitas lamanya, untuk memulai kehidupan baru yang terlepas dari masa lalunya. Tetapi, lagi-lagi, kemungkinan ini juga sulit dibuktikan. Yang jelas, sampai sekarang, peristiwa lenyapnya orang-orang di segitiga Bennington tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.